Kemudian yang kedua masalah pupuk. Makanya saya bersyukur, yang bersyukur Pak Prabowo sudah dilantik. Ini ekstrem kerjanya besok. Mafia-mafia pupuk akan habis ini. Jaga stabilitas keamanan biar bisa semua terjalan dengan baik. Yang kedua, masalah pilihan adalah masalah hak dan hati nurani. Jangan pernah ada intimidasi dari perjuru ataupun pihak-pihak terkait. Yang ketiga, pemenang siapapun ke depan, wujudkan Tabanan betul-betul menjadi Kerto lan Jagadita. Oke, kali ini saya berkesempatan mendatangkan kembali sosok yang unik yang satu ini. Unik ya, saya bilang. Kenapa unik? Karena kalau saya ketemu dia, pasti nggak ketawa. Selain ketawa, selalu dapat inspirasi, dapat ilmu pencerahan. Tapi kali ini omongannya bukan soal yang, tidak melulu soal yang lucu-lucu. Karena agak serius Bede ya. Agak serius Bede. Selamat datang kembali di Oke Made. Kalau kali ini saya tidak memanggil beliau dengan panggilan sengat, tapi Inyoman Ardikel. Karena konteksnya sekarang beliau adalah calon wakil Bupati Tabanan. Jangan dirubah panggilan. Tetap tuh Ulimade, panggilan jangan dirubah. Oke, panggilan tetap dirubah. Nanti kalaupun dapat tugas baru, kan dapat tugas baru sebentar. Nanti kembali ke basic. Kembali lagi. Patuh cara komen kan gitu misalnya dia kata. Sekarang di DPD, ketika di kantor DPD. Oke, ketika di luar tetap komen. Tetap komen. Nah, kalau boleh diceritakan, Ibu Puan termasuk waktu tampil di Oke Made nak sengaja nyambat kini gitu. Belum. Tiba-tiba, calonkan gengin. Ya, gimana ceritanya itu? Karena memang rencana saya tidak masuk di BMKG. Badan Meteorologi dan Golden Sengap gitu maksudnya. Jadi tidak ada rencana besok jam 8 pagi akan ada berawan. Tidak. Itu kan tiba-tiba. Tiba-tiba dipanggil sama Bride Gajah, diajak ngobrol, kangen kau. Kemudian tiba-tiba juga dipanggil sama Blinyoman Mul malamnya. Diserahin tugas untuk ngurus semut. Semut itu kan sebuah wadah kreativitas sebenarnya. Semutan mulai di Tabanan, gitu. Malamnya ditugaskan untuk urus semut, beli maju dari calon Bupati Tabanan. Sip, yang gitu kan malam itu. Konen orang dari wakil memang belum. Ya, ngurus semut. Nah, kemudian sambil berjalan, beliau minta pertimbangan ke Tiang. Apa sebenarnya harus dibangun kalau Tabanan ini besok Tiang mau maju? Ya, tetap Tiang bilang sebagai seorang warga negara, sebagai seorang seniman yang sempat diberikan kesempatan keliling, tetap ada 4 pilar itu yang harus dibangun. Jadi pendidikan, kemudian kesehatan, infrastruktur, lapangan pekerjaan. Itu kan catatannya harus diingat oleh pemimpin. Wah, menarik, ngobrol sampai malam. Nah, barulah tercetus ide itu, kemudian yang calon wakilnya kira-kira. Yang berikan, Pak Mul bilang gitu, saya berikan ini. Melengok dia begini. Tadi Tiang nagih. Oh, silakan Liman. Tiang nagih jero jadi wakil Tiang gitu. Berarti langsung dipinang waktu itu. Waktu itu langsung dipinang. Wah, obrolannya sudah dari beberapa bulan. Langsung malam di malam itu kemudian ada memang pinangan begitu. Dia bilang, jadi harus minta izin istri dulu. Yang pertama diminta izin istri dulu. Karena saya masih tidur sama istri. Kalau masih tidur sama anak, minta izin sama anak dulu gitu. Jadi yang paling dekat istri lah, minta izin sama istri. Yang kedua minta izin sama anak. Yang ketiga pemutus, minta izin sama orang tua. Komentar istri pertama kali ketika dibilang tuh gimana? Diam, dia melengok gitu. Setelah itu, nah ya mulai jalur Pak kamu, ibu hanya bisa mendukung. Dan itu pertama kali istri ngomong kepada saya, kalau memang itu sudah jalur Pak, ibu tidak bisa ngomong apa-apa, ibu mendukung. Kalau sebelumnya kan, kenapa saya tidak tertarik dengan politik? Karena iseng-iseng ngobrol, ada nawarin gini. Selalu pasti tidak respon. Dianggap nggak sekadar serius gitu ya? Karena memang saya juga nggak serius sebelumnya. Jadi saya ngobrol dengan orang, saya mau jadi pengurus partai, tapi Anda harus konsekuen dengan saya. Gitu. Kalau saya mau diurus begini-begini, saya mau oke gitu. Justru istri yang nggak setuju. Dan ini pertama kali merestui. Ya, ini pertama kali merestui karena memang hampir 6 kali ada tawaran ke saya. Ini bukan yang pertama? Bukan yang pertama kali. Pertama dulu sempat ditawari jadi calon wakil bupati. Karena memang saya tidak respon. Tidak respon. Sehingga ketika dulu sempat heboh, Nyoman Ardikel calon wakil bupati Tabanan dulu. Yang periode sebelumnya. Itu sebenarnya ada seorang yang nelpon. Beli, isi formulir beli Pangrame. Oke, gitu. Dia bilang oke, tapi tidak ngerti formulir apa gitu.
Setelah tak baca, buka, ternyata formulir wakil bupati. Saya belum isi. Tiba-tiba di medsos sudah muncul. Boom. Gitu. Padahal baru cuma rencana. Bilang oke, masih WA-nya di sini tersimpan. Dan memang ada rencana, memang belum ada tertarikan karena secara pemikiran tiang 5D. Jadi memutuskan sesuatu itu ada pertimbangan. Yeah. Jadi kenapa hari ini tiang mau satu pertimbangannya karena kita maaf ya, bukan melawan siapa-siapa. Yeah. Makanya yang bilang kita tidak melawan calon yang partai lain, tetapi kita juga ingin melawan ego kita bahwa dengan ini kita sudah sangat luar biasa. Salah. Ya. Kita cobalah diri kita beradaptasi dengan masyarakat Tabanan, kemudian coba melawan pikiran-pikiran kita yang kita mengkritisi pemerintah, tetapi kalau tidak kita mau coba berbuat untuk pemerintah, menjadi seorang pemerintah, salah juga. Makanya yang bilang kalau orang yang sering komplain saja tanpa mau berbuat itu namanya nyinyir. Ya. Maka ada orang mengatakan jika ingin mengubah sesuatu ikutlah di dalamnya. Ikutlah di dalamnya, harus begitu. Sehingga yang coba beranikan diri, beli nyoman menanyakan seperti itu, minta izin yang diizinkan. Saya bilang siap. Pertimbangannya juga ada. Partai yang mengusung siapa? Oke. Ketika waktu itu Gerindra yang mengusung, oke siap. Gerindra sudah punya presiden. Jadi satu sisi juga penguatan secara sistem kenegaraan, kita punya sistem penguatan. Secara vertikal dia nyambung. Vertikal dia nyambung. Yang kedua, saya melihat juga tren anak muda. Teman-teman di seniman, saya tanya juga, maju beberapa teman-teman di Tabanan. Ayo jalan. Sempat sharing berarti ke teman-teman seniman. Teman-teman seniman di Tabanan, karena kita berpikirnya di Tabanan dulu. Tidak berpikir keluar dulu, Tabanan dulu. Kalau di Tabanan kita dapat restu dari teman-teman seniman, pengelisir-pengelisir seniman, yang jalan kalau memang itu, ngoyong. Saya juga akan berpikir tentunya. Artinya bukan serta-merta naruh di tawar, kesempatan jemak sih gitu. Saya ngomong sama keluarga besar, justru kakak yang kebetulan juga ahli strategi politik, sempat ngajar di sebuah universitas, kemudian di birokrasi juga menjadi klimak dalam birokrasi, dia pernah menjadi kepala dinas, kan tanya, beli ada tawaran begini. Oh ya, kalau memang ada kesempatan kenapa tidak? Kita kan boleh dong mengukur diri. Yang pertama, yang kedua dibilang sama kakak waktu itu, keturunan kita juga akan ada sosok pemimpin. Kenapa tidak dicoba? Nah, ketika restu itu ada, saya makin berjalan. Besar ya semangatnya. Berjalan itu, dalam perjalanan itu juga banyak rintangan. Sehingga partai ini belum menyatakan sikap ke kita, gitu. Sehingga tetap dalam doa tiang satu, kalau memang ini adalah jalan di tiang, ada karena itu mau dibukakan jalan. Tapi kalau memang tidak, tutup. Biar tak sia-sia terbuang artinya waktu awal itu sendiri, Paman sendiri artinya tidak terlalu nothing tulus ya, artinya mencoba berbuat. Jika jalan oke, kalau nggak apa-apa. Gitu. Kayak oke Made, kalau oke. Ayo. Made in Indonesia. Kayak sekarang Pak Prabowo kalau oke spesifikasinya mau pindatnya ini kita ACC gitu. Tapi gini, yang membuat sebetulnya Paman sendiri akhirnya pada waktu itu Bani ya Sani nyoba itu dari segi kapasitas Paman sendiri apa? Karena biasanya kan gini, Amenbo menyebut misalnya seniman kalau dari pemimpin politik masih banyak yang nyinyir gitu, banyak yang skeptis, Allah paling bercanda, paling guyu atau paling mau apa sih bisa. Nah sampai hari ini aja masih dinyinyir. Nah, bunyin bondres bakat gugu gitu. Iya. Ada ngomong gitu. Oh masih banyak. Dan saya jadikan sebuah motivasi hidup. Bunyin bondres bakat gugu. Ya karena banyak lah yang gugu bunyin bondres, makanya upah terus lebih pidana. kan karena saya positifnya. Kemudian itu juga menjadi sesi posesif bagi kita untuk melihat komen-komen orang. Memang orang itu banyak yang memberikan dukungan, banyak juga yang memberikan sebuah kritik kepada kita. Bukan tidak setuju, tanda kutip, tapi mengkritik. Karena betul yang dikatakan Lima D tadi, seniman apa tawang. Saya berpikir satu malam itu sebenarnya banyak loh pemain seniman. Soekarno seorang seniman dulu. Pak SBY pun seniman. Jokowi pun seniman kayu. Seniman kayu kan. Betul. Cuman bahasanya tukang kayu, tukang mebel. Kalau nggak punya seni nggak bisa buat mebel dong. Kemudian Pak Habibie juga seniman pesawat, seniman teknologi. Betul. Jadi saya berpikir malam itu, ingat saya sebuah buku Dewan Seni sebut dengan Siwo Nate Raja.
Betul. Jadi siwa nata raja, nata bo raja, raja bin raja, raja dari segala raja adalah dewa siwa, ya. termasuk dewan taksuning peragino. Jadi memungkinkan sepertinya kita diberikan kesempatan. Makanya kemudian doa di tiang yang kedua setelah di tiang ditetapkan waktu itu menjadi seorang calon wakil bupati bersama Bliman Mul, doa di tiang ada 3 doa terus dalam sembahyang. Satu, Tuhan berikan kami kesehatan, keselamatan, tiang, keluarga, semua tim dan masyarakat. Yang kedua, siapapun menjadi bupati tetap atas restu Tuhan yang Maha Kuasa. Yang ketiga, jika kelak besok sudah terpilih pemimpin itu, biar bisa betul-betul mensejahterakan. Nai gumi, kerte, lan jagadite. Itu harapan di tiang. Jadi, itu bertaruh biar yang jadi wakil bupati. Nah, belum pernah dalam doa di tiang sampai hari ini, karena tetap itu kan tetap pilihan Tuhan. Nah, kenapa di tiang berani mengambil sebuah sikap yang dibilang orang ekstrim? Astungkara karena selama hampir 10 tahun berkesenian itu kan diberikan kesempatan bergaul dengan beberapa para bupati sebali. Jadi diam-diam sebetulnya 10 tahun itu menimba ilmu tanpa sengaja saya bergaul, berkomunikasi, kemudian sangat dekat dengan para bupati sebali sehingga kita tahu orang audiensi permasalahannya seperti apa, kemudian rapat permasalahan seperti apa, kemudian Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati setiap saat semata permasalahan masyarakat itu tetap 4 itu aja. Sehingga dengan pola yang di tiang miliki ketika diusulkan untuk maju, saya ingin Jero yang mendampingi. Besoknya saya minta restu sama istri, sama anak. Istri ngomong sama anak, saya ngomong sama ibu, meme, ngomong sama keluarga. Minggu depannya saya sudah ketemu dengan teman-teman birokrasi. Kalau ditabarani Napi, kira-kira yang bagus dibuat. Karena di tiang ada tawaran begini sepun Napi. Oh, Jero, coba sekenang toh, saya dukung. Kita buat ini. Bukan dengan pelaku pariwisata kita yang ngomong juga. Teman-teman di pariwisata, karena beberapa kali kita pentas di IHKA, Indonesian Housekeeper, jadi ketemu dengan para housekeeping, kebetulan ketuanya dari Tabanan. Nah, kebetulan ada saudara, kakak juga mantan ketua PHRI Tabanan. Kemudian sekarang ketemu dengan ketua PRI Tabanan yang mantan ketua IHKA. Jadi kita sharing-sharing. Kemudian dengan teman-teman Tabanan, anak muda Tabanan, apa sebenarnya diinginkan oleh anak muda, sehingga kita buat rancangan program 21 program. Artinya bukan karena kena pendidikan ya. Kalau kena pendidik tidak ada yang ngajak kan susah juga. Dukungannya kan justru dari mereka semua ya gitu ya. Perlu kita, kalau dalam teknik organisasi dulu kan ada analisis SWOT, SWOT itu. Betul. Ya, ini kita kembangkan kekuatannya, kelemahannya apa, tantangannya gitu. Sehingga kalau ini ada 10 orang survei, tiang survei, 10 teman yang kita tanya, kalau 9 menyatakan iya, saya maju. Akhirnya dari sekian ratus orang, cuma 1 yang tidak menyatakan iya. Berarti 99,9% teman-teman di tiang memberikan dukungan, termasuk juga teman-teman alumni, malah buat grup komunitas. Nah, 1 orang yang menanyakan pada saya ngomong begini sama tiang, Kak, ikuti arus saja Kak. Jadi saya jawab dengan gitu. Oh, terima kasih Om, hanya ikan mati yang ikut arus, ikan itu pasti akan melawan arus. Betul. Gitu. Ya, itu ungkapan yang saya sangat setuju soal itu, artinya bahwa ya bukan berarti kemudian ya bareng-bareng ya seindang-undang kan. Nah, ada yang menarik sebenarnya gini, orang kan selalu berpikiran misalnya contoh aman kalau bareng politik kan pertaruhannya bukan hanya soal ide atau apa, tapi kan juga modal. Ya. Sempat kebayang waktu itu ada kudoni kelelahan dan segala macam itu, atau ada sempat nggak ada kekhawatiran? Pertama saya memang kekhawatiran masalah modal. Di Jakarta kan tipis untuk bertarung politik. Sehingga saya turunnya jujur saja, kalau orang berpikir turun politik sekarang dengan modal yang besar, barangkali beli Nyoman Mulyadi karena punya modal yang besar juga, beliau membuat sistemnya tersistem. Jadi apa yang kita diajukan di Mabes 2 sebagai bentuk kegiatan masuk ke Mabes 1 juga. Kemudian di tiang mengeluarkan juga. Sebagai kita kan urunan. Betul. 1 urunan, keluarga juga urunan. Kemudian teman-teman juga, ini tanpa sengaja.
Ini tanpa kita skenario yang seperti Lima dibilang tadi, tiba-tiba saja ketika yang dibilang maju ada teman yang menelpon, saya berpartisipasi baju ya. Ya, support langsung. Ya, saya berpartisipasi mobil-mobil saya pakai. Hal-hal kecil yang menurut saya sangat besar. Nah, ini akhirnya terpecahkan sebuah, ternyata kalau memang sudah dibukakan jalan sama Ede Betara, ada jalan. Cuman ya tetap jalan tidak selalu mulus. Makanya kemarin di rumah kebakaran. Heboh kemarin. Kan kandang di bawah, Emek bikin punya tempat sahang kan. Karena orang di desa tetap ngubuh celeng gitu. Masak lah untuk dagdag gitu. Tiba-tiba terbakar merembet ke ujung gudang gitu. Sampai gudang yang di belakang terbakar. Heboh beritanya. Pohonnya sengapun gitu. Bobo satu kemumai bisa gitu. Ya banyak yang cerita. Dikaitkan gini gitu. Tadi malam teman-teman banyak yang pulang. Katanya terbakar Pak Cen rumah. Nudilah. Nak nikah di belakang di pojok nikah. Karena rumah Pak Mang. Karena berita. Ada badan celeng gitu terbakar. Karena memang kandang di bawah. Astungkara. Itu bagian dari sebuah koreksi kita. Ada yang salah dengan kita. Tetap harus waspada. Makanya orang gede ombak, gede angin. Betul. Jadi semua harus tetap diwaspadai. Makanya yang sama teman-teman semua pasti ada problem keuangan segala macam. Ketika kita melihat ini berjalan, Astungkara terjawab. Kalau boleh tahu, yang membuat Pak Man ngerasa klik dan cocok dengan Pak Mulyadi apa boleh Pak? Satu, saya sama Beli Nyoman Mulyadi itu kan sudah dari lama. Ini duo Nyoman nih berarti ya? Iya, karena Beli Nyoman Mulyadi itu kan mantunya Bu Nyoman Suki yang punya toko Nyoman. Iya. Nah kemudian dia sama Beli Nyoman itu sudah dari dulu. Jadi Beli Nyoman itu suka, maaf ya, tidak bermaksud untuk menyombongkan Beli Nyoman, suka membuat kegiatan amal. Tapi tidak mau disebut. COVID saja saya jujur ketika COVID-19 saya bagi-bagi sembako, saya bagi-bagi segala macam, saya bagi-bagi punya untuk orang yang terdampak COVID itu. Besar sekali, ratusan juta itu. Disupport, tapi tidak mau dia disebut namanya. Ya. Jangan sebut sekali. Man jalan, pokoknya beli support dana. Itu yang dilakukan. Saya merasa ngeklik. Ya. Yang kedua, kita duduknya berdua begini, Bli. Ada meja panjang. Kalau ini jadi, saya sederhana minta tidak boleh korupsi ya. Itu komitmen di awal. Ya, gitu. Tidak boleh korupsi ya. Kalau korupsi berarti beliau sudah membohongi leluhur sendiri. Gitu. Siap. Gitu. Makanya saya tanya juga besok, kalau jadi wakil bupati berapa sih kita dapat? Belak-belakan aja. Iya harus real, karena bahasa orang ngayah gitu kan, yang ingin ngayah gumi, yang lagi hapo, omong kosong menurut dia. Apalagi anak muda sekarang udah tahu. Ya, karena pengeluaran juga banyak bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi pengeluaran sampingan untuk sosial juga kan. Ya, untuk sosial, makanya yang bilang operasional yang kita bagi untuk kegiatan-kegiatan kita berapa, kemudian gaji berapa, kemudian tunjangan kita untuk keluarga, untuk anak. Kita kan tidak bekerja lagi nari, tapi bekerja untuk ngayah. Berarti ini harus ada tanggung. Lumayan. Lumayan saya bilang, artinya dengan kapasitas kita ditanggung oleh negara segala macam, semuanya berjalan. Sehingga ada komitmen Titiang untuk tidak ngalih susu. Nah, itu komitmen yang masa menjadi chemistry Titiang sama Beli Nyoman pas. Yang kedua, selama berjalannya waktu kemarin sebelum kita menyatakan diri maju, justru kan Beli Nyoman yang kadang-kadang yang seringan menyuruh yang pentas acara partai, nanti Tiang yang bayar. Masih dari main gitu ya? Iya, jadi pentas acara partai saya yang bayar gitu. Dulu ketika kita sekarang maju jadi seorang calon bupati, wakil bupati, justru Beli Nyoman juga yang bersama tim seniman aja pentas gitu, biar dia tetap beraktivitas. Makanya seniman kan hampir tidak beraktivitas dia selama pilkada. Karena yang beraktivitas musisi yang selama pilkada kan. Betul, kebanyakan. Seniman-seniman tari ya jarang dapat. Nah, akhirnya seniman-seniman kita ajak untuk berbagi bercara. Di mana ada acara dilibatkan yang spot. Itu kalau muncul ide pakai nama MS Glowing itu gimana ceritanya? Nah, dulu kan saya waktu pemelaspasan MS Glow itu kan Titiang Egel. Karena ketika orang bilang glow menyala. Ngendih gitu.
ia nak Bali nyatuang, ia nak Indonesia, orang anak muda menyatu, wow betul-betul glowing wajahnya. Kalau kalau orang lebih tua menyebut betul-betul menyala. Kalau ia nak Bali ngolang nemari jelema ngendih kesaktian. Sehingga MS Mulyadi sengap karena ketika menyebut Mulyadi Ardika kan ada orang tahu. Betul. Yang dibilang tadi ya nama populer tetap dipakai. Makanya ketika Mulyadi Ardika dibuatkan survei, sangat rendah. Tapi Mulyadi Sengap tahu Sengap. Itu sempat dipakai nama Mulyadi Ardika ditawarkan? Ya, karena di awal kan disebut kita akan mengikuti pola survei. Ketika Mulyadi Ardika tanpa embel-embel Sengap, tanya memang survei kita ya bisa dibilang jauh panggang dari pengorengan. Tapi setelah akhirnya berpikiran ganti. Ya, kenapa Mulyadi itu dijadikan namanya Man Bro. Tahu Mang Bro? Oh, Nawang gitu. Kalau Mulyadi sih Nawang, kalau Mang Bro Nawang gitu. Karena di Kediri terkenalnya Mang Bro. Yen Ardika dan Sengap Nawang. Ulija Sengap, Nyen Sengap gitu. Akhirnya di sana mengangkat sehingga mungkin itu alasan juga beli Madem Mulyawan Arya Pak De Gajah menunjuk Titiang untuk menjadi calon wakil bupati mendampingi Beli Nyoman. Ada alasan khusus. Ada alasan khusus. Waktu yang tanya Beli De sekan-sekan ya Beli De. Karena Tiang sama Pak De Gajah, Beli De Gajah kan selalu manggilnya Beli De. Dia juga memanggil saya Beli Jero, padahal dia lebih tua dari saya. Karena dia kan sopannya dari dulu begitu. Ketika acara PBB dari dulu, Tiang pentas acara futsalnya selalu dia ngomong, Beli Sengap. Nggak pernah dia jabak manggil saya. Meskipun secara umur lebih. Iya, dia lebih tua 2 tahun ketimbang Tiang. Jadi tetap dia bahasanya Beli Sengap. Gitu. Itu yang Tiang suka dari sebuah. Tapi gini, kemudian ketika anggaplah terbiasa sebelumnya kehidupan sebagai seniman segala macam, tiba-tiba jadi harus meskipun tidak 100% lepas. Ini belum jadi pun kan sudah mulai meninggalkan kegiatan kesenimanan, fokus ke kampanye dan segala macam gitu, mengurangi. Pola rasanya gimana gitu? Sebenarnya tidak terasa apa karena Titiang kampanyenya pun dengan gaya seniman. Jadi kita ngelawak dengan kampanye. Tetap dengan gaya itu. Ada tidak murni harus seperti politisi kayak gitu enggak. Jadi kita ngobrol jadi sambil bekedean kayak kemarin. Ngelawak gitu, sambil bekedean. Karena pola itu kan harus tetap dibangun dengan dasar bagaimana kita mengkondisikan tidak menghilangkan karakter. Cuman kalau dulu ngelawaknya ya ben jorok begini jadi dalam bahasa lawannya kita memang harus kita saring. Karena sambil sharing kita harus saring juga gitu. Nah, merubah sedikit pola saja. Tetapi kalau segi pola kegiatan barangkali kita memang sudah terbiasa. Sekarang ada jadwal Simokramo di 5 titik gitu. Dulu kita juga pentas sampai 7 titik kan. Itu sudah terbiasa sebenarnya. Cuman polanya yang sedikit berubah. Gitu. Jadi di Tiang kadang-kadang di beberapa tempat juga Beli, bisa ngigel kayak kemarin. Tidak mesti Simokramo, tidak usah Simokramo ngigel. Oh iya, setelah resmi diumumkan jadi calon tuh, ada nanyain pentas Beli? Masih ada. Karena mereka tidak tahu atau karena gimana? Mereka tahu, masih ada, terutama yang di luar Tabanan. Kalau di Tabanan berpikir itu. Ya, lain lagi urusannya. Berpikir nak makena buang bener karena ya kita tidak tutup kemungkinan. Urusan politik juga. Urusan politik itu masih ada kecanggungan, tidak enak, apalagi nanti ditelepon sama klien gitu. Nanti misi ngundang Sengap deh gitu kan repot. Ini sudah ada faktor-faktor aparatur yang bermain juga kan salah juga. Kalau nyinggung itu boleh enggak? Pernahkah ada atau mungkin entah isu hoax atau apa mengatakan bahwa begitu maju itu kayak ada semacam bisik-bisik misalnya doa aja Sengap main. Nah, kayak itu misalnya. Ada. Saya mendengar sendiri. Saya melihat videonya kemarin tuh. Saya melarang Sengap pentas gitu. Kan videonya itu masih sedang viral dulu. Saya cuman nge-WA yang bersangkutan. Suksema Pak Tet gitu. Artinya sebuah ungkapan itu mungkin dia spontan menyebutkan atau sebuah guyonan. Tetapi itu menjadi motivasi juga bahwa begitu kita masuk ke ranah politik, memang harus ada kita korbankan secara pelan-pelan. Secara seperti melangkah. Kita mau jalan ke Gianyar hari ini podcast, kita tidak mungkin juga berjalan ke Jakarta. Betul, kan tidak mungkin ngauhan. Jadi kita 2 kaki harus seirama ke timur. Makanya itu bagian daripada introspeksi diri. Jadi Tiang kan gini, oh benar, nak eseng bani karena situasinya begini. Mungkin setelah, tapi ada yang metelu bulanan. Tiang masa sangi nih kibli. Tiang metakon sampai berani ngajak ngurapat dan gitu.
Oh, berani ada masalahnya. Ya, titiang ngomong beangsing karyo sampai bermasalah. Sampunang dumun titiang pejati mantan abang mulai tiang ngayap dari rumah sudah artinya juga ngulemin sengap. Gitu. Sehingga kita harus lebih bijaksana mengajak masyarakat pangsing ngulian yang upah raga nyen keramus sing pun ngayang itu kan kasihan juga situasinya, tapi orang sesangi niki gitu. Nah, sesangi itu bisa dibayar nanti setelah barangkali titiang kalau diizinkan naik atau setelah titiang proses pilkada lah. Nah, ngomongin soal sengap dan Cilekontong juga, saya lupa dari tadi hampir ketinggalan. Kan respon Dedi ajak Sokir begitu. Oh, tanya sama Dedi dan Sokir dong. Tapi ketika waktu nelpon itu mereka sempat pasti di info dong. Terakhir saya info ketika saya sudah menyatakan cuti, saya info. Istilahnya cuti gitu ya. Ya, saya minta izin untuk cuti untuk Cilekontong Mas dan teman-teman ya. Ya kalau memang udah pilihan harus cuti. Oke. Nah, itu kan sebuah pilihan yang bersama istri dan keluarga juga, karena ya namanya keluarga juga sudah merestui sebuah pilihan, ya harus kita ikuti bersama. Ya memang seperti bilang tadi harus ada yang dikorbankan. Ya harus dikorbankan. Kalau kita mengikuti arahan orang, nasihat orang akan berbeda. Apa bin gaya jemaah keuangan apa bin? Gitu. Ya. Kalau gitu ada nggak yang bukan menasehati ya, tapi berkomentar kan? Oh, banyak. Ini sedang ini sedang gini Cilekontong, dia nggak galenan kayak itu. Banyak yang orang yang berpikir kan banyak. Kadang-kadang kan sama dengan berpikiran, "Boy hidup tenang, udah di Sulinggih," bin gitu. "Boy hidup biasa, udah di Mangku," bin. Ya. Karena kadang-kadang kan kalau Mangku dibilang sama garis, nah, harus ada yang menggariskan. Saya juga nggak tahu apakah ini garis, kok saya yang ditawari gitu. Okay. Dan ketika berjalan ini kok Allah merespon. Ini kan juga kita tidak tahu, makanya yang tidak berani sesumar. Ini adalah garis saya adalah menjadi seorang pemimpin, tidak berani tidak. Tapi mungkin ini garis yang, tetapi makanya dalam setiap doa 3 itu tetap kita kumpulkan. Kalau memang saya diizinkan, jadi semua diberikan kesehatan, yang kedua dibukakan jalan, kemudian yang kedua siapapun pemimpin itu betara sanin wenang. Tetap restu Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga ketika terpilih nanti pangseken masyarakat kerto lan jaga dito. Memang niatnya tulus seperti itu. Ya, karena hari ini titiang merasa ego sedikit, titiang merasa saya sudah pernah menjadi ya dalam tanda kutip ya orang yang dikenal oleh masyarakat Bali dalam dunia pertunjukan. Sudah pernah, walaupun klimaknya masih jauh barangkali, tetapi pernah merasa menjadi orang yang dikenal oleh masyarakat Bali, pernah diberikan kesempatan di sana untuk belajar. Karena begini, ada seorang penglingsir titiang, seorang Sulinggih yang tua. Tuhan tidak pernah hadir dalam setiap kehidupan manusia secara langsung, tetapi dengan memberi orang itu adalah Tuhan memberikan contoh. Yen ngalih nak pang kalem betaro singnya teko langsung nih kalem nih ditemukanlah dengan orang lain. Oke Made Adnyana, orang yang saya kenal di media di Denpos, kenal dengan membuat GDA dulu, kemudian sampai hari ini biasa-biasa saja. Nu gendang-gendang apa sepeda motor, ngandong tas wartawan. Gaya itu masih ada. Di balik kehebatan beliau dan dengan pengajar di Universitas Mahadewa, kemudian menjadi pembicara di mana-mana, tidak berubah. Makanya Tuhan memberikan contoh nih lemon nih harus pelajin. Tiba-tiba ketemu dengan orang pajak cang idang cang biasa cang kene cang bisa boya bisa jalan artinya Tuhan nih lemon sombong gitu. Jadi Tuhan itu memberikan orang tidak hadir langsung dengan bertemu. Nah, ketemu dengan orang itu sebuah materi pelajaran yang harus kita. Kayak kemarin teman-temannya ada yang ke rumah gitu. Tiba-tiba macam-macam lah. Ada minta, makanya kenapa yang bilang dari segi penganggaran kita, kos kita sangat minim. Kalau calon barangkali minta besok itu yang boleh banyak lunas tiang gitu. Ada kadang-kadang yang paling sederhana. Kan kadang-kadang ada yang minta dan kadang-kadang calon sendiri berani sesumbar menjanjikan ini itu. Ya, banyak. Nah, kalau nyaman gimana gitu? MS gimana gitu? Kalau tiang selaku calon wakil, kalau beli Nyoman Mulyadi karena dia punya toko, orang minta kebaya bisa dikasih kebaya. Kalau di tiang beda, karena kita polanya adalah maju dan sejahtera, maju secara pikiran, maju secara perilaku, dan maju secara kehidupan. Jadi kemarin ada PKK baru bisik-bisik di belakang tiang.
ada pemasukan barangkali benten pemasukan terus medalang makin ide kebaya kita PKK dinga. Jangan langsung jawab. Sampunang ibu nagih kebaya aja tiang. Wah, ada kedek PKK. Maru tiang kono ngomong Pak sengap gitu. Jadi ibu ngide kebaya aja tiang kegampang Bu. Kebaya niku kan semua orang bisa membeli. Ibu tiang konen jadi kan Bu tagin Bu. Apa ben tiang konen subuh jadi masih bisa gorok Bu gitu. Mau kalau melengok dia. Besok kalau di tiang jadi astungkare mintalah kepada pemerintah hal yang tidak bisa Anda wujudkan sendiri. Contoh yang bermanfaat Bu. Buat ini yang bisa berkelanjutan. Jangan minta hanya kebaya, jangan minta hanya saput sekanggong yang bersifat eksklusif hari itu. Jadi pola di tiang, Ibu maaf, pola di tiang mungkin menjadi calon wakil bupati itu tidak hanya mau mencari kemenangan. Satu, juga di tiang berharap bisa membuat Ibu sarang sami terbuka secara pikiran. Sing nu cara kampanye ben mani puan dan tiang memilih tiang kalau ngai kini. Wah, tidak pola. Dan juga nggak hobi saya. Sing bisa gitu ya. Satu, sing bisa. Yang kedua bukan hobi. Makanya tiang kadang-kadang mengurangi aktivitas makin lebih deh. Tiang punya warung kopi. Kalau dulu keliling ngopi. Oh iya, saya janji belum sempat mampir ke warung kopinya ya. Saya punya warung kopi. Justru saya nggak berani ngopi di tempat saya. Dikira saya pencitraan. Karena zaman sekarang banyak orang pencitraan ngopi masalahnya. Aneh sing ten ngopi, tiba-tiba ngopi gitu. Ngai status gitu. Tiba-tiba aneh sing ten meli es, tiba-tiba ngalih es. Kalau saya kan dari kecil hidup di pasar Kereneng. Kemudian biasa, kehidupan biasa. Jadi justru ragu lah, kadang ragu pencitraannya kan gitu. Ya, tapi kemarin diundang sama teman-teman, beli ngopi di tempat saya, beli kan punya warung kopi, punya ngopi di tempat saya, boleh ya. Akhirnya mampir. Banyak lah teman-teman yang kemarin sampai ke rumah yang ngajak ngabek kopi, membawakan kopi. Nah artinya kita mau ke depan seandainya diizinkan, makanya Ditang bilang kalau bilang Tabanan Perubahan itu adalah menuju Tabanan yang maju dan sejahtera, yang lebih eksklusif menyebutnya sebagai Tabanan Perubahan menuju maju sejahtera itu adalah Tabanan untuk penyempurnaan ke depan, menyempurnakan. Yang dibangun dulu yang bagus kita harus jaga, harus jaga dengan sebaik-baiknya. Kapan pasti banyak yang bagus, yang sudah mengalami proses kerusakan kita perbaiki bersama-sama. Yang belum ada kita wujudkan, tetapi dengan pola harus berintegritas semua, harus bersinergi, kemudian harus terintegrasi. Artinya program 4 yang Ditiang bangun niki melihat sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat sebagian bentuk kekhawatiran masyarakat, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lapangan pekerjaan. Ini kan terangkai. Saling berhubungan. Pendidikan itu bisa mewujudkan kesehatan, bisa mewujudkan infrastruktur. Karena apalagi pendidikan terdidik nawang yuk kesehatan. Nawang cara ngaligai kan gitu. Cara ngaligai bisa ngerawat jalan. Jadi jalan bodi aspal ya Bupati sebelumnya. Bagaimana merawatnya? Kan ini yang paling penting. Nah, ke depan semoga bisa terwujud. Harapannya kan gitu. Ya. Nah, ada sih nak bertakon kadang-kadang kan gini Paman. Ibaratnya ini kan berkeinginan. Kita tidak mendoakan. Disaget kan kemungkinannya ada dua. Jadi, nggak jadi. Disaget misalnya sing jadi, apa plan begitu Paman? Saya kan punya planning satu, dising pun jadi, beraktivitas kesenian tetap. Tetap. Karena hari ini kita berkompetisi, setelah kompetisi kita memang harus bersama. Kalau diterima bersama, astungkara, kalau tidak bagian dari koreksi, bersama bagian dari koreksi, untuk mengkoreksi bersama membangun. Tapi kalau tidak kita punya jalan masing-masing. Kita kan, saya percaya dengan Tuhan itu memiliki garis masing-masing. Ada yang kan tetap tadi dibilang istilah di kesenian itu cuti gitu ya istilah, bukan meninggalkan gitu ya. Jadi pun saya besok diizinkan oleh Ide Betara jadi wakil bupati, tetap aktivitas kita turun ngigel. Ini lewat pentasila kita menyiarkan program Mirage pada masyarakat. Jadi kita ngibur kita tugas juga jalan. Ya, Bapak Wali Kota Denpasar Pak Jaya Negara kemarin kan setelah jadi wali kota belajar nari beliau. Setelah jadi wakil wali kota belajar nari. Kemudian kemana-mana ngatur ayah. Tuh, orang yang udah penari sebelumnya kan sekalian aja ngatur ayah. Modal sekalian jadinya gitu ya. Ya, kan beliau akhirnya ngayah kemana-mana dikenal bagaimana melestarikan seni. Coba kita melihat melestarikan seni loh gitu.
apalagi kita seorang seniman, kemudian diberikan kesempatan lebih tetap bisa mewariskan seni ini ke. Kalau misalnya kemudian ini kan selalu menyebutkan target usaha gitu. Kalau ditargetkan misalnya pasti dong orang kepingin menang. Iya. Pasti orang kepinginnya gatel nyebut angkanya dong itu berapa persen gitu. Kalau MS gimana berapa persen? Kalau kemarin saya targetnya kan udah beli Manmul yang bilang waktu di KPU setelah pendaftaran 72%. 72%. 72% targetnya. Kita kan harus pasang target juga. Tapi yang penting yang pertama adalah targetnya menang. Oke. Menang. Nah, menang itu bisa menang kangin, menang kau, menang kajau, menang kelor, menang kijai menjalan malu, sing menjalan menang kangin, menang kajau, menang kelor, menang kau, sing nyidang menang secara suara gitu. Artinya optimistis itu tetap ada kan? Tetap harus ada, tetapi kesiapan mental harus tetap dibuat juga. Nah, kalau ditanya pengalaman ini kan hari-hari makin dekat. Makan masih enak, tidur masih nyenyak nggak? Atau mulai gelisah gitu? Masih. Normal ya, nggak ada yang berubah. Orang paling santai. Ya dia makanya orang paling santai yang ada gonom, aduh kalah mana kengken rago gitu. Kan ada nak memecik, wih kengken. Apalagi macam berita kan. Apalagi ada orang ngomong mana suka nih pilkada kalah ya sengap stres nah gitu. Udah ada orang. Ada orang ngomong gitu. Cuman saya nggak mau buka di media sosial. Kalau dibuka di media sosial yang repot kasihan dia. Iya, ada aja ya omong-omong miring gitu ya. Saya jadi seniman Cilekontong Mas kan sama bilang sama Blimade dulu, dihujat kan biasa. Kayak PNS, dia dicaci tapi dicari. Iya. Makanya kayak seniman Bondres kita dihujat banyak karena materi kita barangkali tidak sesuai dengan keinginan penonton, kita dihujat. Sama dengan lagu. Ketika lagu orang suka musik dangdut diberikan musik koplo, dia akan suka. Tetapi ketika diberikan musik rock, dia akan menghujat. Hiburan apa nih gitu. Seleranya beda. Seleranya beda. Ketika banyak kepala kita berani muncul di ruang publik, di media sosial, maka seluruh masyarakat sosial akan memberikan komentar terhadap, dan publik pun memberikan komentar terhadap apa yang mereka lihat. Risikonya memang begitu kan gitu. Berani muncul ya harus siap harus dikoreksi, dikritik. Dan yang bilang sama teman-teman, jangan sungkan-sungkan untuk mengeluarkan kata-kata pedas kepada saya, tetapi tetap harus beretika dan memberikan solusi. Jadi kalau ngomong Blimade kalau bikin podcast jangan begini dong, ini kan orang menapo orang. Sehingga nimang solusi itu namanya nyinyir tuh gitu. Tapi ada nggak dari sekian tadi kan proses perjalanan mulai awal diumumkan sampai sekarang ini kan mulai banyak muncul harapan atau mungkin ya bukan ketagihan tapi orang kepingin begini gitu. Ada mungkin satu yang benar-benar membuat Pak Nyoman itu terkesan atau ternyuh bahwa ini kayak gimana gitu misalnya. Harapan masyarakat itu apa? Harapan masyarakat, Pak, yang ingin besok yang Bapak terpilih Lunguang subak yang gitu. Ada yang menyebut subak. Setiap titik yang ketemu selalu ada masyarakat petani ngomong begitu. Karena tetap masalah petani itu satu di pengairan. Dia airnya sekarang susah sekali dimanapun. Yang kedua terutama di subak titik yang di Tanggung Titi, subak terbesar dibilang di Bali. Kemudian yang kedua masalah pupuk. Makanya saya bersyukur, yang bersyukur Pak Prabowo sudah dilantik, ini ekstrim kerjanya besok. Mafia-mafia pupuk akan habis ini. Karena kemarin mafia pupuk bermain, pupuk subsidi pun dijual. Nah kemudian yang ketiga, bagaimana hasil panen itu bisa dipasarkan. Jangan sampai mereka capek-capek bertanam, tapi harga jualnya rendah. Tapi setelah jadi beras mahal. Jadi petani malah nggak menikmati Malah petani nggak bisa beli beras. Makanya itu yang polanya ada bantuan untuk subak dan desa Pekeraman ini harus menjadi prioritas. Ini yang jujur kemarin ngomong sama Kerama Subak, matur sama pelinsir subak, saya bilang besok kita membangunnya dari subak dulu. Kalau masyarakat subuh warak basang, gumi subuh landuh lan kerte, gitu. Negara pasti aman. Ini sebenarnya teoritis sekali ya. Karena orang bilang kalau ketahanan nasional itu berawal dari ketahanan diri sendiri. Betul. Ketahanan diri, ketahanan keluarga, lingkungan, masyarakat, regional, negara. Dan ini pura gena masyarakat, ngenteg lingkungan masyarakat. Tapi dia masih lapar. Betul. Nah, dari personal dulu gitu. Nah, buat dulu dia wareg sehingga dia akan mempunyai untuk membuat puranya. Orang dulu, kenapa masyarakat? Ini kan menarik dari proses perjalanan manusia purba menjadi pola menetap, dari nomaden menjadi pola menetap ini. Pola menetap ini kenapa orang bisa menetap? Karena dia terjamin.
Kalau dulu nggak terjamin di mana ada sumber makanan ke sana. Ya, setelah itu pindah. Tapi ketika dia kemudian menjadi manusia purba yang menetap, kemudian dia bercocok tanam di sana, dia yakin ada yang kuasa akan hujan. Dia percaya akan yang kuasa akan angin. Sehingga dia percaya akan ini. Ketika dia sudah berhasil panennya bagus, membuatlah tempat persembahan. Betul. Kemudian memilihlah orang untuk melakukan persembahan. Memilihlah hari untuk persembahan. Menuliskanlah catatan-catatan khusus untuk persembahan. Menjadilah agama di kemudian hari. Ada orang suci, ada kitab suci, ada tempat suci, ada hari suci. Menjadilah dia hari kepercayaan di masa lalu. Kita kembalikan ke sana aja sebetulnya. Kalau sudah masyarakatnya kerde, wareg dicari subuh nyidang, yang lain akan mengikuti gitu. di pekeraman itu ngodalin itu saling pegedenin ngai pajegan. Ya. Tapi kalau ini masih lapar, misi mau keturunan, wah repot. Begitu yang kedua, pendidikan. Kalau pendidikannya dia kita mampu gratiskan, dari SD, SMP gratis, kemudian besok di provinsi bisa gratis SMA-nya, kuliahnya beasiswa banyak loh. Betul. Ada Kan banyak LPDP ada. Kan beli Made sendiri di kampus, yang sempat di kampus tahulah pola beasiswa yang banyak sekali. Ini bisa gratis, masyarakat yang perlu banyak untuk nyekolah hampana. Jadi ngalih sekolah nombok, ngalih gawe ben lebih nombok. Akhirnya nombok plus nombok jadi nombok plus. Akhirnya ngebaliang modalnya benar. Kualitas kerjanya berbeda. Betul. Jadi megaya mune kudoman. Ya. Kan transaksional jadinya. Bukan pelayanan. Itu berarti yang bayangan di zaman tadi tentang subak segala macam itu nyambung ya dengan kondisi Tabanan yang sering masih disebut sebagai lumbung berasnya Bali gitu ya. Nah, secara ideologi lumbung berasnya Bali masih secara ideologi yang bilang. Ideologi. Ya, tapi subak yang kering sekali. Itu tantangan yang dibilang tadi ya. Saya aja yang punya sawah masih beli beras. Karena hasil panen tidak cukup. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika panen gagal, akhirnya kita jual pun nggak mampu. Hasil produksi yang hasil panen tidak bisa menutup hasil produksi. Betul. Mayah traktor, mayah buruh ngeding, mayah mejukut, mayah mederap ninting. Makanya infrastruktur dibangun. Kengken caranya ninting gabah tuh sing nu joh, tetapi sudah dibangun infrastruktur dekat cari. Kemudian yang kedua, bagaimana mempertahankan agraris ini menjadi sebuah ekosistem yang layak. Bali itu hanya punya sawah, laut, danau, dan gunung yang bisa mereka pertahankan untuk menjadi komoditi pariwisata. Karena ini komoditi budaya. Betul. Di Paseh ada ulun segara, menjadi tempat persembahannya mereka, menjadi ritusnya. Di laut, kemudian di danau ada ulun danau. Kemudian dicari ada ulun cari. Inilah aset-aset budaya. Kalau ini hilang, jadi hotel, villa-villa. Terus tamu ke Bali mau mencari apa? Makanya jangan kita menjual kemudian pariwisata masuk Bali akan tamu kena sekian, murah sekali. Kita aja keluar negeri harus punya tabungan untuk jaminan kita balik. Makanya kita bilang pariwisata Bali masih pariwisata murahan. Mass tourism gitu ya. Pariwisata massal kan. Ya, massal karena apa? Banyak kunjungan kita lihat, bukan kelas kunjungan. Nah, lain mikiran tuh mengkejang gitu jujur kan orang. Saya sempat mengeplak gitu asam bibi, jangan masalah ini kalau dihadapi. Makanya dia ngorto ngajak pelaku pariwisata nyidang nih beli bisa aja loh gitu. Ada yang bukan dipikirkan sendiri tapi melibatkan. Dia kan melihat ada seperti ini bisa nggak dia? Bisa aja loh besok tanah jangan dikasih jual masyarakat kita. Oh pelaku pariwisata lo ngomong. Itu bisa aja loh bangun aja dengan sebaik-baiknya. Yang yakin Pak Prabowo sekarang bisa menerima surat pengaduan dari masyarakat. Bisa dibangun tanah ini dikontrakkan. 25 tahun. Dibangun villa, dibangun tempat pariwisata, dibuat lokalisasi. Nah, sekarang kita perlu membuat di Tabanan yang kita inginkan adalah tentang bagaimana blueprint daripada pembangunan Tabanan. Ini kawasan pertanian harus terjaga dengan baik, kayak Jatiluwe. Betul. Kayak ada beberapa subak yang memang. Kemudian ini kawasan industri yang harus kita bangun betul-betul menjadi kawasan industri. Yang ketiga ini kawasan sekolah, zona sekolah. Nah, kawasan perkebunan. Nah, ketika membangun pariwisata ini terintegrasi, semua akan dibangun. Di daerah Bedugul, pabrik sayur harus ada besok kemasan. Pabrik saus harus ada karena memulung tomat segala macam. Apa istilah pasca produksinya pasca produksinya. Ini cuma ada mentas yang laku berak bertahan. Sabo bertahan 3 hari berak. Ya.
Nah, bagaimana bisa ada pasca menjadi produksi manisan langsung sabut, diolah, habis kan? diolah. Nah, kemudian pemasarannya inilah yang perlukan bagaimana kita menciptakan program di yang pertama adalah satu kakak satu sarjana. Satu kakak satu sarjana. Jadi orang yang sudah mampu, bapaknya pegawai, ibunya pegawai, yang punya berkecukupan, dia akan bisa kuliah dengan otomatis, memilih kuliahnya. Bagi yang tidak mampu, dia harus buka mengenyam pendidikan. Kita paksa dengan kita punya kampus, ada kampus Tabanan itu masuk pertanian, menjadi petani modern. Bukan turun ke lumpur, tetapi bagaimana memasarkan produksi pertanian mereka. Teknik pertaniannya. Wih, asalnya Liu Jan terbayang hidupnya ke depan. Nah, karena kemarin keliling ngigel di Purwosuba, contoh yang ngigel di Purwosuba, tetap yang kan orang suka pingin tahu gitu. Ingin di Subak beli, roh nyidang sih ngorto aja loh. Terus rago mana cara-cara kene kan gitu. Acara seremonial gimana cara seremonial, rojok rago pas rago meli payu nyemuh rago sing ngidang segala macam bibit projek kewah jani rabuk kewah mau gitu meli rabuk pipis ngolah rabuk sing ada gitu. Karena ada masalah-masalah. Aneh kayak kemarin apa masalah beli di ini beli Subak ini. Labah aja benenje jero. Jek lah wus iya. Sehingga dari bendungan itu turun, wus bocor, nggak ada yang merawat. Di Duri yang mana apa? Sing teket di umur itu belah ya. Lah bocor karena apa? Bukan bocor dicuri, gembit, tidak dirawat. Infrastruktur. Ya kalau dulu kan getaran orang jalan saja, ini masih kuat lah. Sekarang kan motor, getaran-getaran ini. Kemudian sistem pembatu sikatan di rumah tangga itu menjadi juga proses. God, ya jadi banyak hal yang bisa kita perbaiki pelan-pelan, tentunya dengan masyarakat bekerja bersama. Tadi memang bersinergi dan terintegrasi. Dan ke depan yang paling penting adalah kita dengan Tabanan dengan PAD yang sangat kecil, dengan APBD sekitar 2 triliun. Kalau melihat dengan latar belakang wilayah yang begitu luas, kemudian infrastruktur yang begitu banyak, tidak mungkin kita menyelesaikan. Kita perlu dukungan, kita perlu presiden yang harus bisa ngecun. Makanya dikatakan tadi harus kedekatan hubungan dan kekuatan untuk lobby ke berbagai pihak tadi kan gitu ya. Lampu ini bisa hidup kalau ada saklar. Kalau saklar ada, lampu ada, kalau nggak bisa nyantel ke PLN langsung nggak bisa. Listriknya dibutuhkan gitu ya. Iya. Ya, terima kasih banyak. Saya nggak kebiasa jadi bilang kalau lihat tampil enggak kan. Terima kasih banyak Bapak Nyoman Hardika. Jangan dirubah. Terima kasih banyak Disengap sudah berbagi ini banyak juga karena saya sendiri sebagai orang asal Tabanan walaupun sekarang di Denpasar ngerasa bahwa ternyata mudah-mudahan ini bisa ada perubahan gitu ya untuk kampung halaman dan semoga sukses ke depannya. Kita ke depan iki maka yang mendatangani juga sama Kak Onyot kemarin siap untuk dikritik. Ada balik respon, jadi respon orang hari ini udah masuk respon orang. Ini kita selesaikan, kita jawab. Astung Karyo diberikan kesempatan, kita bangun bersama. Jika tidak diberikan kesempatan, kita ingatkan pemerintah selanjutnya. Tetap berperan seperti tadi di jalur seni sebagai korektor namanya, mengkoreksi mereka. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Ini sudah di tengah kesibukan dan jadwal yang padat. Bisa mampir di OKMAD lagi, kita doakan bersama ya hasil yang terbaik untuk mohon doa seluruh masyarakat Bali dan Tabanan. Yang penting satu, jaga stabilitas keamanan biar bisa semua terjalan dengan baik. Yang kedua, masalah pilihan adalah masalah hak dan nurani. Jangan pernah ada intimidasi dari perjuru ataupun pihak-pihak terkait. Yang ketiga, pemenang siapapun ke depan, wujudkan Tabanan betul-betul menjadi kertel dan jaga dita. Siap, Astung Karyo tercapainya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan obrolan kita tadi itu bisa juga membuka wawasan penonton semua ya. Dan tetap jangan lupa selalu berbicara OKMAD, jangan lupa salam secangkir kopi hangat.